Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jumpa lagi di channel YouTube-nya Cucu Fajri Channel. Kali ini kita bakal buat kue. Nah, hari ini kita mau ikut seminar parenting Hari ini kita bakal buat kue di rumah makan di rumah makan Padang Di rumah di makan depan Padang. Pusat Pemerintahan Asia Timur. ya. Jangan kemana-mana ya, ikutin. Nanti aku bakal nge-vlog di sana. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Udah sampai. Kak Mai. Hai. Kak Des. Oh iya lupa, ini psikolog kita ini belum menikah, jadi kalau ada adik, ada siapa, keluarga, saudara, tidak apa-apa, bisa di sini, bisa. Iyalah, ajak ini. Baik, ini buat relax aja, jangan kaku-kaku ya. Ini ada kakak saya juga, ya, beda-beda persepsi. Nah, hari ini saya dikasih kepercayaan karena bidang saya bidang kesehatan. Ini masalah ketahanan keluarga, cinta juga termasuk. Nah, kita sebagai perempuan itu harus menjaga, yaitu kesehatan. Sangat penting, ya, karena ada dari segi permasalahan, perselisihan, cekcok rumah tangga, ribut rumah tangga itu karena kesehatan, ya, kesehatan yang tidak paham, yang tidak sampai ke kita perempuan, sehingga kita tidak tahu, oh itu harus kita obati, oh itu harus kita selesaikan, oh itu harus kita bicarakan dengan pasangan ataupun keluarga. Jadi tidak paham. Nah, jadi saya nggak membahas terlalu klinis secara ilmu kedokteran, ya saya menggambarkan kepada teman-teman, ibu-ibu, bagaimana sih kita perempuan ini harus menjaga. Nah, kasus di dunia, di tempat kita, Aceh Timur, khususnya ketika saya masih di Kecamatan Kelak, ya, itu angka kesakitan kanker pada perempuan itu masih tinggi, ya. Perempuan cuma dua yang terlalu membahayakan bagi dirinya, yaitu kanker payudara dan kanker serviks. Itu yang paling memilukan kita pada hari ini. Nah, beberapa kasus yang kami ketemukan itu kanker, terutama kanker payudara, ketahuannya sudah stadium besar, stadium 4, ya, stadium 3. Nah, kenapa? Kita nggak berani ngomong, kita nggak berani bicara. Di sini maaf, ada yang gadis? Ada ya? Jadi nggak mesti setelah usia 40, setelah menikah kita tahu masalahnya. Jadi dari gadis, ketika anak-anak pun, anak kita kalau ada yang mau balik, yang perempuan, dia kan mau haid, payudaranya sudah mulai tumbuh. Nah itu kita harus peka terhadap itu. Karena ada penelitian kanker payudara pada anak itu juga ada. Nah, ya ada. Bukan saja pada usia wanita di atas 30 setelah menikah perubahan hormonnya terjadi bermacam-macam karena dia hamil menyusui. Nah enggak, pada anak-anak juga ada. Sekarang faktor kan banyak, ya. Jadi saya kupas pertama sekali tentang payudara. Kenapa kita harus tahu alat reproduksi kita? Karena kadang-kadang itu yang ada sama kita nggak paham, kita nggak tahu itu sudah sakit, dia sudah bermasalah, kita nggak paham. Jadi payudara kita itu depan, kiri, kanan, ya itu dari segi anatominya ya dulu. Nah, beda-beda di saat saya nggak berdiri, karena biasa ngomong begini saya nggak berdiri, ya jalan-jalan. Nah,
usia anak-anak bentuknya beda, pada saat usia dia remaja bentuknya beda. Kita sudah melalui masa itu. Nah, kita bisa jelaskan kepada anak kita ataupun keponakan kita jika hal-hal yang kita lalui itu ada masalah. Nah, sakit, ya, keluar cairan, bentuknya tidak rata, tidak sama, ya. Ketahuannya ataupun terasa sakitnya itu gak berani bilang nanti di usia dia remaja ataupun setelah berumah tangga. Karena kanker itu tidak bisa terjadi 2 hari selesai. Ada tahap, ada masa. Ya, nah anatominya beda. Bagiannya ada dinding susu, ada kelenjar-kelenjar susu di sana karena kita setelah menyusu balik itu akan terbentuk hormon-hormon kita itu akan bekerja. Nah, akan terbentuklah tempat-tempat kantong-kantong ASI nanti di sana. Kalau kita sudah hamil, ya, itu perubahan hormon. Nah, kemudian bentuknya tadi ya sudah paham ya dengan tempatnya. Nah, ini kanker. Kalau bentuknya tadi bagus, normal, rata, yang seperti saya bilang ada putih, ada yang ini. Nah, ketika bentuk itu berubah, ya, ketika bentuk itu berubah, jangan didiamkan. Dengan cara apa? Supaya kita tahu bentuk itu berubah, sering-sering dilihat. Ya, pakai baju bagian atas, pakai bagian atas. Nah, lihat di kaca. Ya, lihat kaca. Pekan sini sebelah. Pekan mana rata lidahnya. Ya. Nah, kemudian angkat tangan. Ketika kita lihat, ya pekan irot sebelah. Ya, irot kan bahasa Aceh ya. Nah, kemudian ketika sekali-sekali ada jenutan. Nah, atau dengan kita raba sendiri, namanya sadari, periksa payudara sebut apa? Oh, ada nih, seperti buli, seperti bola pingpong, seperti bakso. Nah, itu jangan didiami. Ya, jangan sampai seperti ini. Nah, ke pengalaman, jadi kami sedang suasana seperti ini ya, Bu Nuri. Ibu-ibu, saya lihat, perhatikan, jilbabnya merah sebelah, Bu. Saya nanya, Ibu pekan, Bu, nak sakit? Hana. Karena apa? Dia masih gadis belum berumah tangga, tapi usianya sudah 45. Hana, malu untuk mengungkapkan itu. Jadi itulah salah satu angka kanker itu tinggi masih di Indonesia, di dunia karena itu. Mengungkapkannya itu tabu. Ya, seolah-olah itu hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, tahuan begini. Kasihan kan kalau yang masih belum berkeluarga harus dimastek, diangkat payudaranya sebelah rata, Bu, seperti laki-laki. Nah, itu dalam keluarga nanti seperti apa, ya kan? Nah, itu menjadi permasalahan. Bentuk beda langsung, putingnya masuk ke dalam, silahkan konsultasi. Masih gadis keluar air susunya, konsultasi. Kan beda. Seharusnya air susu itu keluar pada saat dia sudah menyusui. Ini kenapa sudah keluar? Berarti ada sesuatu, ya. Nah, ini saya cerita sedikit faktor resiko wanita yang sering terkena kanker. Wanita sudah pasti ya di usia 40 itu pukul rata. Usia di atas 40 pukul rata. Nah, kasus-kasus di rumah sakit sekarang ini anak gadis SMA sudah kena kanker. Diawali dengan PAM, benjolan sebesar bakso. Nah, kondisi sekarang kafe banyak segala macam seafood, makanan cepat saji makan. Di usia berapa nanti dia 30-an timbul lagi, Bu. Yang anak gadis tadi timbul lagi. Udah diangkat memang. Yang tadi itu udah diangkat 4 tahun 3 tahun yang lalu. Dengan kondisi gaya hidup, makan segala macam, minum macam-macam, dia akan bangkit lagi. Ya, kesehatan. Ini bermasalah juga. Perempuan yang usia mens pertama sekali itu di bawah umur 12 tahun. Ya, jadi kalau perempuan usia 12 tahun dia haidnya di usia 10 tahun, nah itu
bisa kita cegah dengan pola hidup lah, gaya hidup, makan kita seperti apa kita jaga, banyak makan vitamin, sayur segala macam. Nah, penyedap micin tuh hilangkan. Ya, yang gadis-gadis kalau suka makan bakso buat sendiri, ya beri. Nah, kemudian wanita yang henti haidnya, menopause. Dulu ya kasus menopause itu banyak kanker serviks. Sekarang nggak lagi menopause. Seusia saya 42, 43 tuh tinggi. Nah, ya tidak ada benjolan, nggak diperhatikan, nggak diobati, tidak dikonsultasi kepada yang memang ahlinya. Nah, perempuan yang belum pernah menikah, ada kasus penelitian biarawati ya Bu ya, biarawati kan tidak menikah menurut agama mereka. Nah, Allah sudah memang menciptakan itu. Kita harus menyusui, ya proses hormon kita perempuan melahirkan, menyusui. Nah, hormon itu akan teratur. Nah, pada wanita yang tidak menikah di usianya sudah mungkin 50-an, kanker payudara itu akan dominan di sana. Itu ada penelitian. Pada biarawati, memang Islam benar ya Bu ya. Ya, kita disuruh menikah, berumah tangga, jadi hormon di dalam tubuh kita itu bekerja. Nah, nggak ngendap. Biarawati kan tidak menikah. Mungkin kawin ada, menikah tidak kan? Mereka memutuskan tidak bisa untuk punya anak. Nah, itu terjadi gangguan pada hormonnya. Itu kasus penelitian. Kemudian ada keluarga yang punya kasus kanker payudara bisa. Ini penelitian juga kanker usus. Kanker payudara, ada nenek kita, makcik kita, saudara kita yang punya riwayat itu. Nah, kita harus sudah bisa jaga-jaga. Bukan berarti kita kena, bukan, tapi kita jaga. Nah, kalau hancur bajunya, jaganya hancur, itu kita jaga, kita hindari. Ya, insya Allah bisa berubah. Nah, kalau dia hamil di atas 35 tahun, anak pertama, itu juga cenderung kan? Ya, untuk terkena kanker payudara. Ini penelitian. Ya, paham ya sampai sini ya siapa-siapa aja. Nah, ada lagi, ini penelitian sudah lama, tapi masih sampai sekarang masih ada orang yang menelitinya. Yaitu wanita yang memiliki pasangan suaminya itu perokok. 95% terkena kanker payudara. Nah, karena apa? Nikotin yang ada di mulut laki-laki, ya kan, saat kita berhubungan itu akan menempel. Nah, memang kita tidak perokok, kita bukan perokok yang aktif. Itu penelitian. Nah, ya, jadi nanti saya akan diskusikan. Nah, disadari seperti saya katakan tadi, ya, bisa. Oke, selesai payudara karena 15 menit ya Bu ya. Kita masuk serviks, kanker serviks. Kanker serviks bagian tempat peranakan. Situ ada rahim, ada tempat induk telur, ada salurannya, saluran telur kita. Nah, jadi kanker serviks itu memang di rahim. Awalnya di dalam rahim. Ya, terinfeksinya di dalam rahim. Kalau tidak diobati atau tidak diselesaikan, dia kankernya itu bisa keluar, Bu. Bisa keluar melalui vagina. Jadi misalnya dia bentuknya tuh seperti ini Bu, cekera yang di ini ya, yang di ini, yang melebar-lebar. Oh kan, bunga kol, lebih khasnya seperti itu, ya kan? Mirip ya, kulit itu kan seperti bunga kol. Nah, kalau di dalam itu sudah seperti bunga kol karena tidak diobati, tidak disentuh ataupun bagaimana, dia akan keluar melalui vagina. Karena pangkal itu di dalam. Saking banyaknya, nggak ada lagi tempat keluar. Ya. Nah, ibaratnya kanker serviks ini Ibu seperti kita beli jagung yang masih dalam kulit. Kalau tidak kita buka kulitnya itu, kita nggak tahu bermasalah nggak, ompong nggak jagungnya. Nah, ya kan, kalau orang kan cari jagung yang penuh isinya. Nah, jadi karena barangnya itu di dalam, harus kita periksa, harus kita buka.
Ini yang sangat tabu daripada payudara, lebih tabu lagi. So ya deh nggak buka-bukaan yang periksa. Tuh, ya, karena itu makanya angkanya masih tinggi karena itu. Tidak ada yang mau untuk kalau kita kan udah melahirkan takut anak buka-balik. Nah, di negara maju, di negara-negara berkembang itu, ibu-ibu, mereka memang pergi memeriksakan diri. Nah, ya, biar kita tahu bermasalah nggak dengan kanker cervix. Nah, ini penyebabnya yang kita perlu tahu ya. Yang pertama sekali, wanita yang berganti-ganti pasangan. Ya, PSK, maaf ibu-ibu ya, PSK itu banyak kasusnya berganti-ganti pasangan. Nah, mungkin yang di sana sakit tuh kemarin, yang di sini sehat terkena. Gitu-gitu aja, kan diganti-ganti. Laki-laki itu kan dari mana ada lagi. Nah, beda dengan, nanti kan mereka ini mengaitkan dengan agama kita yang bisa poligami. Nah, poligami kan nggak seperti itu. Memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Berganti-ganti pasangan kan tidak sah, tapi poligami sah. Ya, jadi itu perdebatan di media sosial saya baca. Jadi mereka mendiskreditkan Islam. Nah, itu Islam pasangannya lebih dari satu, bukan. Ini berganti-ganti pasangan tidak sah. Ya, berganti-ganti pasangan, kemudian kena infeksi menular seks. Kalau dia sudah ganti-ganti pasangan, infeksi menular seks kena. Infeksi menular seks itu bisa gatal atau ada kelainan lah di kemaluannya itu pada kita perempuan tidak diobati. Ya, infeksi menular seks. Banyak pernah dengar ini Bu, di sipilis. Nah, itulah itu termasuk sipilis, raja singa, gonorbo, GO, ya, gatal-gatal, keputihan yang bau kental, beramis, warnanya beda, nah, itu yang bermasalah. Kalau yang putih biasa itu kita semua ada, memang harus, ya, harus basah. Kemudian perempuan yang menikah di bawah usia 17 tahun. Zaman-zaman dulu banyak, sekarang lebih banyak. Iya Bu, 15 tahun sudah menikah. Itu kalau kita pilih ke itu masuk ke dalam, rata-rata 15 tahun sudah menikah. Pelosok. Iya. Jadi kalau kita lihat kan itu kan, kalau kita ke KUA nggak ada pemuli, karena kan tidak masuk lupu usia segitu, ya kan? PP perkawinan itu kan 17, nah 18 tahun usia perkawinan. Nah, ya. Jadi kalau kita punya anak nanti, ibu-ibu punya anak tadi, jangan cepat-cepat. Matangkan dulu alat kandungannya itu. Matangkan dulu. Nah, matang alat kandungannya juga, matang ininya. Kasih kawin 15 tahun, tri mama. Ya kan? Nah, tiba ini masuk kayak gini. Nah, mamanya nangis. Raja anaknya lagi. Ya, tanya sama neneknya. Jadi bikin sakit kepala neneknya aja. Jadi itu, rupanya ada manfaat. Usia pernikahan di atas 17 tahun, ya. Penurunan daya tahan tubuh ini kalau kita punya penyakit, misalnya DM, ya, darah tinggi, itu bisa memicu ke sana. Kalau nggak ada, enggak. Bu, udah diingat-ingatkan ya waktunya. Nah, perokok aktif, kita yang merokok, ya, kita yang merokok itu ingat si Jupe ya Bu ya. Jupe dia juga merokok, pasangan juga ganti-ganti, ya. Tuh. Kemudian kasus keluarga seperti tadi payudara, ada keluarga kita yang punya riwayat kanker, itu kita sudah bisa jaga-jaga. Lihat faktor risikonya. Dengan cara apa? Kalau kita mau tahu, dengan melakukan pemeriksaan IPA tes. Ya, IPA itu dibuka alat kelamin kita perempuan, diperiksa, diusap, ada cairan namanya asam asetat, tunggu sebentar 1 menit, ya,
tunggu 1 menit, terus terjadi perubahan pada mulut rahim kita. Nah, disitulah kelihatan ada nggak bibit-bibit kanker di sana. Nah, yang periksa usia di atas 30. Kalau kita masih di bawah itu, apalagi gadis nggak perlu. Gadis jamin tidak pernah berhubungan seks, gitu, ya. Nah, itu nggak perlu periksa. Tapi kalau sudah berhubungan seks usia 30 tahun, itu wajib periksa. Wajib kita bilang, kata Kemenkes ini wajib. WHO juga mengatakan wajib. Nah, tetapi kita sedikit sekali. Jangankan kita orang awam ini. Ibu bayangkari berapa ratus orang tuh, berapa ribu orang yang mau periksa menurut 30 orang. Iya, jadi ini kita sendiri ya. Ya, mungkin ini sampaian dari saya, kita diskusi. Yang awal dari kanker serviks itu, Bu Nuri, bisa kita jelaskan dari keputihan yang tidak diobati, itu saja ini. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus keputihan, sakit payudaranya, jangan didiami. Ya, tetangga saya baru kemarin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu dia udah berumah tangga, sekarang udah nenek-nenek. Waktu itu masih usia 50-an mungkin ya, masih haid dia waktu itu. Pembengkakannya itu bukan ke payudara tapi ke ketiak, lebih ke arah ketiak. Nah, selesai angkat 7 tahun kemudian gaya hidup tidak diubah, pola hidup masih seperti yang lalu, bengkak lagi 7 tahun kemudian. Apa gaya hidupnya? Beliau kerja di tempat yang jual lauk masak. Nah, jadi hari-hari lauk masak rantangan itu kan pasti ada masako, meci segala macam. Sampai saya pupus pakai Ajinomoto. Katanya, ibu itu cerita sendiri sama saya. Nah, jadi karena beliau faktor ekonomi, sudah kerja tempat orang kan nggak perlu masak lagi, buat pulang lah itu. Hari-hari selama 7 tahun. Kemarin ini nggak bisa gerak. Dia kira mati. Asam urat pun begitu juga, ini nggak bisa gerak. Sampai begini pun nggak bisa. Cek asam urat nggak ada. Hari ketiga sakit, ini nggak bisa angkat. Nah, baru dia nyolong. Ceklah ke dokter bedah. Dia nggak berbentuk bakso lagi, sudah seperti lemak-lemak biasa, tapi menyumbat seluruh saluran saraf di sini, sehingga dia nggak bisa angkat. Hari ketiga dia nggak bisa angkat. Nah, ya, jadi pola hidup, gaya makan kita mohon kita jaga sendiri, ya. Ketahanan keluarga. Kalau kita sakit, bagaimana anak-anak kita, bagaimana suami oke, mati aja minta lain. Nah, itu yang kita pikirkan. Biar keluarga kita itu bertahan. Anak ada, ibu ada, bukan masalah usia sekarang. Ya, kita sanggup baik lagi nah, itulah fungsi kita orang tua.